Jadi dipotong-potong, direndam dalam air panas, biarkan dingin, lalu dipisahkan ampasnya. Jadi ekstraknya ini nanti yang kita gunakan untuk sebagai alat uji untuk mengenali larutan itu bersifat asam atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak pagi ini selalu sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang asam basa, materi kimia kelas 11 semester 2. Pada pembahasan indikator asam basa. Nah, bagaimana menentukan sifat suatu larutan bersifat asam atau basa sekaligus menentukan pH-nya. Dan apa itu pH? Pada pertemuan sebelumnya diketahui bahwa pada awalnya untuk mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa, ini kita harus mencicipi atau merasakannya. Nah, tetapi karena beberapa senyawaan khususnya yang mempunyai konsentrasi tinggi atau bersifat pekat, ini sangat berbahaya dan korosif, bahkan beracun. Selanjutnya tidak dianjurkan untuk mengenali keasaman atau sifat asam atau basa dengan cara mencicipi. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana pula menentukan pH dan apa itu pH? pH di sini adalah derajat keasaman. Di sini untuk menunjukkan sebesar apa derajat keasaman suatu zat atau pH-nya berapa. Dimana untuk pH suatu zat ini ringnya antara 1 sampai 14. Di sini saya tunjukkan beberapa zat atau senyawaan. Misalnya semacam ini tomat. Tomat di sini angka 4 mempunyai pH 4. Nah, pH 4 di sini ini termasuk golongan asam. Untuk telur mempunyai pH 8. Ini bersifat basa. Dan air ini 7, ini bersifat netral. Nah, untuk menentukan ini bagaimana caranya? Nah, kita lihat selanjutnya. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau bersifat basa ataupun netral. Ada beberapa bahan atau alat ini kita temui di laboratorium dan beberapa bisa kita temui di alam atau yang kita sebut dengan indikator alami. Nah, untuk indikator yang biasa kita gunakan di sekolah atau berada di laboratorium, ini ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Terus selanjutnya ini ada brontimol biru. Ini ada methyl orange, ada phenolphthalein, ada indikator universal dan ada ini indikator alami. Ini indikator yang bisa kita temui di lingkungan kita atau di kehidupan sehari-hari. Dan ada satu lagi, ini adalah pH meter. Nah, bagaimana penggunaan indikator ini? Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah indikator kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini ada dua macam, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dan ini harus digunakan secara bersamaan. Jadi tidak bisa digunakan hanya kertas lakmus merah ataupun hanya kertas lakmus biru. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, di mana ketika larutan asam ini ketika diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru, kedua-duanya menunjukkan warna merah. Bila basa, dua-duanya berwarna biru. Bila netral, nanti yang merah tetap menjadi merah, yang biru tetap berwarna biru. Nah, kita lihat ini contoh pengujiannya. Jadi ini kertas lakmus biru ketika dimasukkan larutan, nah ini berwarna merah, ini menunjukkan larutan ini bersifat asam. Terus lakmus merah yang dimasukkan ke dalam larutan, nah ini menunjukkan warna biru, ya, juga bisa dikenali
bahwa larutan ini bersifat basa. Ini cara penggunaan indikator kertas lakmus. Selanjutnya adalah indikator universal. Nah, ini adalah bentuk penampakan indikator universal. Nah, nanti kita mencocokkan perubahan warna setelah kita masukkan dalam larutan. Ini kita cocokkan dengan tabel yang ada pada ini wadahnya indikator. Di sini ada tabelnya. Kita cocokkan di sini. Nah, ketika ini menunjukkan misalnya angka 10 atau 11, berarti disitulah pH dari larutan tersebut. Misalnya 10 berarti 10. Kalau 10 itu berarti kategori basa. Kalau 4 kategori asam. Jadi untuk indikator universal ini selain untuk mengenali bersifat asam atau basa, ini juga mengenali kekuatan asamnya. Selanjutnya adalah indikator alami. Ada beberapa indikator alami yang banyak kita gunakan dan kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada bunga sepatu, ada bunga bougainville, ada kulit manggis, ada kubis ungu atau kul ungu, atau kunyit, atau pacar air. Ini beberapa senyawaan. Dan ini beberapa perubahan warna yang ditunjukkan beberapa indikator alami. Ini misalnya kubis merah atau kubis ungu. Ini warna aslinya ungu, merah atau lembayung. Jadi ketika diteteskan pada larutan, bila menunjukkan merah muda berarti ini berwarna atau bersifat asam. Bila hijau ini akan bersifat basa. Bunga sepatu warnanya merah tua, ketika diteteskan kepada larutan asam nanti akan menunjukkan warna merah. Kalau basa berwarna kuning. Bunga mawar ini juga bisa digunakan. Di warna aslinya ini merah muda, ketika diteteskan warnanya merah muda berarti ini bersifat asam. Berwarna hijau, nah berarti berwarna bersifat basa. Bayam merah ini juga banyak ditemui di sekitar kita. Ini warna aslinya ketika bentuk ekstrak ini merah, kita masukkan dalam larutan asam menunjukkan merah muda. Larutan basa berwarna kuning. Kunyit juga sama, ini jinggat tua atau orange, kita masukkan akan menjadi warna kuning. Jika larutan itu bersifat asam dan basa akan menjadi warna merah. Granium juga sama, berwarna merah. Pada asam menunjukkan indikator jingga tua atau orange, dan pada basa menunjukkan warna kuning. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana membuat ekstrak salah satu indikator alami untuk digunakan dalam mengenali zat yang bersifat asam atau basa. Jadi ini contohnya adalah kul ungu atau kubis ungu. Jadi dipotong-potong, direndam dalam air panas, biarkan dingin, lalu dipisahkan ampasnya. Jadi ekstraknya ini nanti yang kita gunakan untuk sebagai alat uji untuk mengenali larutan itu bersifat asam atau basa. Jadi semacam ini. Jadi kalau berwarna kemerahan ini nanti bersifat asam, kalau berwarna hijau ini bersifat basa. Dan di beberapa literatur ini ada juga tabel atau hasil penelitian. Jadi kalau warnanya semacam ini pH-nya sekitar 2 atau asam. Ini untuk standarisasi. Juga untuk menentukan pH untuk kul ungu. Nah, daun kul ungu mengandung zat berwarna biru yang disebut dengan antosianin. Nah, antosianin ini bersifat unik, yaitu bisa berubah warna di dalam cairan yang berbeda. Di dalam air yang bersifat asam seperti cuka, asam sitrat, air perasan jeruk nipis, antosianin akan berubah warna dari merah muda hingga merah. Makanya yang tadi bisa digunakan untuk menentukan juga pH. Di dalam cairan yang bersifat basa seperti cairan deterjen, kapur, larutan soda kulit, obat sakit mah, antosianin akan berubah warna menjadi hijau. Sedangkan dalam larutan yang bersifat netral seperti garam atau gula, antosianin akan berwarna biru. Zat warna yang bisa berubah warna seperti ini biasanya disebut sebagai indikator. Makanya
kubis ungu ini sangat baik sekali digunakan sebagai indikator. Nah, selanjutnya adalah pH meter. Ini sebagai alat deteksi paling bagus atau mungkin paling direcommended ini kalau di sekolah ada. Ini beberapa bentuk penampakan pH meter, banyak sekali macamnya dan penggunaannya. Ini model-model yang sudah ada di pasaran tentang pH meter. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya jadi tinggal mencelupkan seperti ini, yang warna kuning ini tinggal dimasukkan di dalam cairan. Nah, kalau yang ada ini, penguji dimasukkan semacam ini. Nanti di situ akan menunjukkan pH di situ secara digital angkanya. Ini lebih spesifik. Bahkan ada yang 2 sampai 3 angka di belakang koma untuk angkanya. Nah, selain indikator yang ada di atas, ada beberapa indikator yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi ada biru timol, kuning metil, jingga metil, hijau brom kresol, metil merah, ungu brom kresol, biru brom timol, merah fenol, ungu fenoftalen, timol talen, kuning alisarin. Ini beberapa indikator yang juga digunakan untuk mengenali asam basa. Nah, ini saya tunjukkan indikator brom timol biru. Nah, ini salah satu yang ada di laboratorium, bisa ketemu di laboratorium untuk mengetahui atau menguji suatu zat bersifat asam atau basa. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk menentukan pH. Nah, kita lihat di sini. Warna kuning pH 2,1, warna hijau muda, hijau sampai hijau tua pH 7 sampai biru. Nah, selanjutnya adalah indikator metil orin. Nah, ini bisa kita lihat, ini juga bisa kita gunakan selain menentukan asam atau basa. Ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan pH-nya, kekuatan asam atau kekuatan basanya. Jadi basa kuat atau basa lemah semacam itu. Ada juga indikator PP, penoftalen. Ini pH-nya 7, ini pH-nya 10 beberapa. Nah, itu tadi penjelasan tentang indikator asam basa. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak tertinggal dengan materi terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.